Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Hukum dan Salib. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Efesus 2 ayat 13 dan 14. Sebagaimana banyak orang Kristen telah amati, kematian Kristus telah mengakhiri otoritas hukum upacara. Hal itu menegakkan 10 hukum. Kristus mengambil kutuk hukum, dengan demikian membebaskan orang percaya dari kutukannya. Namun, melakukan hal itu tidak berarti bahwa hukum itu dihapuskan dan memberikan kita kebebasan untuk melanggar prinsip-prinsipnya. Kesaksian Alkitab yang berlimpah tentang kekekalan hukum membantah pandangan demikian. Calvin dengan tepat mengatakan bahwa kita tidak boleh membayangkan bahwa kedatangan Kristus telah membebaskan kita dari otoritas hukum. Karena itu adalah aturan kekal dari kehidupan saleh dan suci, dan karenanya haruslah tidak berubah seperti keadilan Allah. John Calvin commenting on a harmony of the evangelist, jilid 1 halaman 277. Paulus menggambarkan hubungan antara ketaatan dan Injil kasih karunia yang menyelamatkan. Ia memanggil orang percaya yang hidup kudus dan menantang mereka untuk menampilkan diri mereka sebagai alat kebenaran kepada Allah. Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu, karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 13 dan 14. Jadi orang Kristen tidak memelihara hukum untuk memperoleh keselamatan. Mereka yang mencoba melakukannya hanya akan menemukan perbudakan yang lebih dalam terhadap dosa. Selama seorang berada di bawah hukum, dia tetap juga berada di bawah kekuasaan dosa. Karena hukum tidak dapat menyelamatkan seseorang dari kutukan atau kuasa dosa. Tetapi mereka yang berada di bawah kasih karunia bukan hanya melepaskan dari kutukan, Roma 8 ayat 1, tetapi juga mempunyai kuasa untuk mengalahkannya, Roma 6 ayat 14. Dengan demikian dosa tidak lagi memiliki kuasa atas mereka. Paulus lebih lanjut menambahkan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Roma 10 ayat 4. Setiap orang kemudian yang percaya kepada Kristus, yang menyadari bahwa dialah akhir dari hukum sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran. Dalam diri kita adalah orang berdosa, tetapi di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan melalui kebenarannya yang diperhitungkan. Roma 10 ayat 5. Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus, dan sekarang Dia memberikan kuasa kepada kita untuk menurut hukumnya yang kekal. Kiranya kita terus bertumbuh dalam penurutan oleh sebab Yesus yang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.